Saya pernah membaca sebuah cerita mengenai burung Raja Wali. Dan Anda tahu burung Raja Wali, kalau mereka membangun sarang mereka, mereka akan memilih tempat yang sangat tinggi, bahkan di atas puncak gunung batu. Dan kemudian di tebing di mana mereka merasa di situ ada tempat yang cukup untuk membangun sarang, mereka akan membuatnya menjadi senyaman mungkin. Jadi mereka akan mengalasinya dengan ranting-ranting, dengan dedaunan, bahkan dengan bulu-bulu mereka sendiri. Dan di sanalah mereka akan bertelur dan anak mereka akan menetas. Tetapi kemudian ketika anak burung Raja Wali itu dianggap sudah cukup besar, si induk akan membongkar sarang tersebut. Dia akan mulai menyingkirkan perlahan-lahan semuanya itu. Alas yang nyaman untuk anaknya akan disingkirkan dan kemudian dia akan membongkar sarang tersebut. Dan si anak, kalau kita membayangkan, akan mengatakan, "Mama, mengapa engkau membongkar rumah kita ini? Rumah ini sangat nyaman." Tapi si induk tetap diam dan kemudian terus melakukannya. Dan bahkan dia mulai mendorong anaknya. Mendorong hingga anak tersebut jatuh dari tebing tersebut. Dan si anak akan menjerit, "Mama, are you crazy? Mama, kau gila. Kenapa kau melemparkan aku ke jurang?" Dan kemudian induk tersebut akan terbang mengitari anak-anaknya yang lagi meluncur jatuh. Dan anak tersebut akan menjerit, "Mama, tolong aku, please help me. Aku akan mati." Tapi si induk akan terus terbang saja. Dia tidak menangkap anaknya dulu. Tapi kemudian ketika mendekati daratan, dia akan menangkap anaknya dan kemudian membawanya terbang kembali ke atas. Dan kemudian kalau saya membayangkan menjadi anak Raja Wali, thanks God, Mama jangan buat itu lagi padaku. Belum selesai dia berbicara demikian, si induk akan mendorong anaknya kembali dan anak itu jatuh kembali. "Mama, please help." Dia ketakutan, dia menjerit minta tolong, tapi induknya akan membiarkannya dulu. Membiarkan begitu. Dan ketika hampir sampai daratan, si induk akan menangkapnya dan membawanya kembali ke atas. Begitu berkali-kali, bahkan bisa beberapa hari. Hingga si anak ini pada suatu ketika sedang terjun, mulai mengepakkan sayapnya dan dia bisa terbang. Dan waktu itu kalau saya membayangkan menjadi anak Raja Wali, wow, amazing, I'm flying. Aku bisa terbang. Wow, ternyata indah sekali terbang itu. Demikianlah, dia membutuhkan proses yang kadang tidak mudah, kadang menyakitkan, kadang menakutkan. Tapi kalau dia bisa melewati itu, dia akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Memang dia Raja Wali sungguhan. Pernah Anda belajar naik sepeda? Kalau Anda naik sepeda, tidak pernah belajar naik sepeda, Anda tahu bagaimana pengalaman jatuh dari sepeda. Anda terluka. Dan kalau Anda mulai belajar naik sepeda motor, pengalaman saya belajar pertama kali sepeda motor itu gas, kemudian orang Makassar bilang tak bucu-bucu, itu menjadi cepat dan susah mengendalikan. Dan pengalaman hari pertama belajar naik motor adalah jatuh, kaca spionnya goyang. Dan kemudian kaki saya luka. Demikian juga kalau pengalaman Anda belajar naik mobil. Sering kali terjadi dalam pengalaman pertama ini, Anda nabrak pagar lah, Anda nabrak pohon lah, Anda mungkin pas tikungan mau masuk itu menggesek pagar lah, mobil lecet. Tetapi it's okay, semua itu merupakan pengalaman, asal jangan tabrak orang saja sampai mati. Pengalaman itu akan membawa kita kemudian menjadi mahir. Tapi semua butuh proses, tidak sekali jadi. Sama jika Anda misalnya mulai belajar masak, kadang-kadang kita belajar masak. Contoh, anak-anak belajar masak nasi. Untung sekarang sudah rice cooker. Kalau tempo dulu itu pakai kurin untuk masak, pakai belanga. Itu kadang-kadang nasinya entah terlalu lembek seperti bubur atau terlalu keras. Atau Anda belajar bikin roti, rotinya tidak baka. Anda makan kayak gitu batu gitu. Tapi it's okay, itu proses belajar hingga Anda menjadi mahir. Anda belajar main musik misalnya, belajar main biola. Bayangkan kalau Anda mendengar orang baru belajar main biola, itu suaranya memekakan telinga. Anda belajar main piano, Anda butuh kesabaran, duduk. Kadang-kadang sini pegal, sini pegal, sini pegal, sini sakit. Semua itu harus dijalani supaya orang bisa menjadi mahir. Demikian juga kalau anak-anak yang terkasih, anak-anak semakar yang terkasih, kalau Anda belajar matematika contohnya,
Anda membutuhkan waktu untuk menghafal rumus, untuk kemudian menerapkannya dengan soal-soal yang diberikan. Belajar bahasa itu pun demikian. Anda belajar gramatiknya dulu, Anda belajar kosakatanya, tapi begitu Anda menguasainya, Anda ngomong lancar sekali. Wow, amazing. Lalu Anda merasa bahagia, Anda menguasai sebuah bahasa. Dan kalau kita sedang membangun keluarga, itu pun juga butuh proses. Di hari-hari pertama Anda hidup sebagai suami istri, Anda belajar saling mengenal satu sama lain, belajar semakin mengenal karakternya. Waktu pacaran mungkin sudah kenal, tapi belum 100%. Kenal karakter dia, kenal cara berpikir dia, kenal mood dia kapan lagi moodnya baik, kapan moodnya jelek. Belajar berkomunikasi dengan dia, bahkan juga belajar bagaimana Anda juga minta maaf kalau Anda salah. Belajar memperbaiki diri Anda perlahan-lahan. Tidak bermental bujang. Bujang itu seperti belum punya pasangan, pulang kerja masih nongki-nongki di kafe, masih main futsal, main apa, lupa istri ada di rumah. Atau istri-istri yang sosialita ya, ya suka juga nongki-nongki rame-rame dengan teman-teman gitu ya, dan ya lupa bahwa di sana ada anak yang nunggu gitu ya, ada anak yang butuh dibimbing untuk sekolah online, sibuk sendiri. Orang berkeluarga juga belajar dalam proses untuk kemudian membangun rumah tangga sehingga bisa menjadi harmonis. Jatuh dan bangun, itu bagian dari hidup bersama. Demikian juga membesarkan anak, Anda belajar. Saya tidak punya anak, tapi saya membayangkan kalau Anda punya anak, ketika punya baby, itu harus belajar beradaptasi, irama hidup berubah, kadang tidurnya itu menjadi semakin sedikit, tengah malam dia bangunkan, sampai dini hari pun dibangunkan oleh anak, apalagi kalau anak sakit, Anda tidak tidur. Dan Anda belajar mendidik anak-anak Anda belajar mengenal karakternya, belajar kemudian memberikan perhatian yang sama kepada anak-anak tanpa membedakan kasih sayang, dan memperlakukan mereka hingga mereka menjadi dewasa. Anda pun bahkan belajar untuk melepaskan anak Anda ketika mereka sudah mulai harus sekolah di tempat lain, bahkan ketika mereka menikah, Anda belajar untuk melepaskan mereka untuk bertumbuh dan mandiri. Itu semua merupakan proses kehidupan. Dan semua proses itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tidak satu hari, tidak satu minggu, kadang-kadang bertahun-tahun, hingga Anda dapat memperoleh buahnya. Di dunia ini ada dua tipe manusia, fruit eaters dan seed planters, pemakan buah dan penabur benih. Penabur pemakan buah ini itu orang yang menikmati hasil aja, dia makan, dia menikmatinya. Ini seperti orang kalau misalnya dia punya duit, dia dapat gaji, dia gunakan, dia belanja ini, belanja itu, bagi ini, bagi itu, dan kemudian duitnya habis. Dia enjoy saja. Tapi ketika muncul krisis seperti saat ini, mereka kesulitan masalah ekonomi. Tapi juga ada seed planters, mereka ketika misalnya mendapatkan uang, mendapatkan hasil usaha, mereka kemudian mengembangkannya, mereka kemudian mulai menanam investment, mereka mengembangkan usaha yang baru, dan kemudian mereka bisa menikmati hasilnya, tapi tidak dalam satu hari, juga berhari-hari. Demikianlah hidup ini adalah sebuah proses untuk menanam dan butuh kesabaran, butuh kesetiaan untuk pada saatnya memetik hasilnya. Injil hari ini berbicara mengenai Petrus dan Yesus. Ketika Yesus berbicara mengenai nasib yang harus dia alami, bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan kemudian akan ditangkap, bahkan akan mati, disalib. Petrus kemudian menarik Yesus ke samping dan menegur dia, itu tidak boleh terjadi padamu. Bagi Petrus, dia adalah seorang fruit eaters. Bagi dia, Mesias itu tidak harus menderita. Mesias itu mulia, Mesias itu akan berkuasa, dan itu sebabnya kita ikut kamu gitu. Tapi yang dibuat oleh Yesus adalah dia menarik Petrus. Memang Injil mengatakan, Yesus menegur Petrus mengatakan, "Enyala engkau iblis." Tapi Santo Origenes, seorang bapak gereja di abad kedua, itu menuliskan, menafsirkan bahwa pada saat itu sesungguhnya Yesus menarik Petrus ke belakang dia. Sehingga yang mau dikatakan adalah, engkau Petrus, engkau ikut aku di belakang. Tempatmu di belakang, ikuti aku. Bukan aku yang ikut kamu, kamu yang ikut aku. Yesus mengajarkan kepada Petrus dan kepada para murid yang lain adalah bahwa dalam hidup ini kita harus berani menjalani kadang-kadang proses yang tidak mudah. Yesus harus menjalani jalan salibnya hingga mencapai kemuliaan. Dan hanya dengan jalan salib, dengan mati di salib, dan kemudian bangkit, dia akan memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Hanya melalui penderitaan itu, Yesus mencapai kemuliaan
bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh umat manusia. Dan yang kedua adalah Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk ikut dia di belakang, bukan mengejar kehendak sendiri. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kamu harus menyangkal diri, memikul salibmu setiap hari, dan ikuti aku. Dan barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya kembali. Maka dalam hidup ini kita butuh pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Kita butuh usaha, kadang-kadang kita harus mengorbankan diri kita sendiri, ego kita sendiri, dan memusatkan fokus pada dia yang kita layani, dia yang kita cintai. Dan Yeremia dalam bacaan pertama kalau kita dengarkan, dia mengalami juga keputusasaan, dia mengalami kekecewaan. Dia ingin berhenti menjadi seorang nabi, berhenti mewartakan sabda Tuhan, tetapi di dalam hatinya Yeremia katakan, ada api yang bernyala-nyala, ada api yang berkobar-kobar yang membuat dia tidak bisa berhenti. Dan api itulah yang juga harus tetap ada dalam diri kita waktu kita mengalami pergumulan, waktu kita mengalami kesulitan. Jangan berhenti. Kita tahu kita punya tujuan, kita punya arah yang harus kita tempuh, dan kita tahu kadang-kadang tidak mudah, ada kerikil, ada duri-duri yang tajam, tapi kita tetap berjuang untuk itu. Dan saya akan tunjukkan pada Anda gambar seorang ibu yang berusia 100 tahun dan masih merawat anaknya yang disable. Bayangkan, dia berjuang, tapi lihat wajahnya. Bukan kesedihan, bukan kekecewaan, tapi kebahagiaan. Dan saya berharap kita walaupun juga harus berjuang lama dan panjang, tetap ada kebahagiaan. Dan gambar kedua saya tunjukkan adalah mengenai kuk. Kuk itu adalah semacam batangan kayu yang ditempatkan di punggung dari binatang yang mengangkut sesuatu. Dan kuk itu ada 2 gantungan. Kenapa? Karena ada 2 binatang yang akan bersama-sama untuk memikul beban tersebut. Ketika Yesus katakan, pikulah kuk yang kuberikan padamu. Ingat, Yesus tidak memaksudkan kita berjuang seorang diri. Dia bersama dengan kita. Dia memikul kuk itu bersama dengan kita. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan belajarlah daripadaku. Belajar untuk setia dan sabar seperti Yesus memikul salibnya. Di gambar terakhir saya mau tunjukkan gambar Yesus yang menemani seseorang memikul salibnya. Dulu Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene. Kita pun dibantu oleh Yesus. Pada saat kita merasa sendiri, kita putus asa, kita kecewa, kita mengalami duka yang mendalam, ingat kamu tidak sendiri. Ada Yesus yang bersama kamu memikul salibmu. Dan bersama denganmu juga ada Simon Kirene yang lain yang juga ikut memikul salibmu. Tuhan Maha Baik, terima kasih untuk sabdamu yang menguatkan kami. Ajari kami Tuhan untuk setia dan sabar dalam proses hidup kami, agar kami pun dapat memikul salib hidup kami untuk mengikuti Engkau, dan pada saatnya kami percaya kami akan menimba kekuatan dan rahmat yang berlimpah, kebahagiaan yang Kau janjikan kepada kami. Dan turunkanlah berkat-Mu atas kami semua di hari Minggu yang indah ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati hari Minggu yang indah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.